Allah, cari bagaimana cara yang paling enak di dalam kehidupan ini, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya. Jadi ini memang bimbingan dari Al-Imam Abdul bin Al-Haddad supaya kita kenal sufi itu apa. Ketahuilah bahwasanya Allah itu yang menutupi, yang membatasi hati seseorang dengan hatinya, dan engkau akan kembali kepadanya, dikumpulkan di hadapan Allah. Adapun kehidupan yang zahir ini di hadapan kita ini, ya, atau orang-orang yang hidup itu apa? Mereka hidupnya seperti apa? Cara hidupnya gimana? Demi Allah, orang-orang yang terdahulu, para pendahulu Islam, mereka adalah pemimpin bagi kalangan orang-orang yang hidup. Mereka hidup demi Allah kehidupan yang sangat luar biasa. Kalau kehidupan yang lainnya seperti hidupnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang yang semisalnya, itu hidupnya kayak orang mati. Yang hidup dengan iman, hidup dengan takwa, itulah hidup benar. Hidup dengan manisnya Islam, hidup dengan manisnya persaudaraan, hidup dengan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manisnya, ada nikmatnya. Hati ki urip, roh iki hidup, ada. Kok bisa? Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang asalnya enggak hidup kemudian kami hidupkan dan kami jadikan dia itu membawa sebagai cahaya, hidup di tengah jalan di tengah manusia, apakah dia sama seperti orang-orang yang berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar daripada kegelapan? Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Itulah bentuk kehidupan yang kami jadikan indah bagi orang-orang kafir. Duit banyak, indah bagi orang kafir. Hidup free sex, indah bagi orang kafir. Mabuk-mabukan, indah bagi orang kafir. Uang haram, indah bagi orang kafir. Itu benar. Berbuat zalim, indah bagi orang kafir, dan seterusnya seperti itu. Apakah kita ingin seperti mereka? Yang dalam kegelapan ini mereka itu sebenarnya mayat hidup, tak bawa kehidupan. Ada orang ingin minum mayat, gimana? Tak masuk akal. Ada orang dikasih kehidupan dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, tak mau. Loh kan ini udah mau mati. Ada orang dulu misalnya dinasihati nggak mau, diingatkan nggak mau, ada anunya sakit nggak mau, nggak ingat, nggak. Pokoknya saya semua seenaknya, sembahyang nggak, cangkruan, zikir enggak, puasa enggak, sakit jadi sakit seperti orang dokter kok waras balik maksiat lagi kepada Allah. Ini orang mati, bukan mati jasadnya, mati akalnya, mati hatinya. Bagaimana bisa hidup bahagia? Dia kira hidup ini sekarang ini dong. Orang kafir dulu belani hidup ini kayak gini nih. Katanya dia tidak ada kebangkitan di hari akhirat, tidak ada. Nabi Muhammad itu, masa kita ini sudah jadi bangkai, jadi tulang belulang, terus bisa dibangkitkan kita mati? Dijawab sama Tuhan. Kamu dulu belum ada, Allah jadikan, Allah gabungkan dari segumpal darah, segumpal daging, tulang, dikasih kulit, belum lahir. Lama saya bikin gitu tidak bisa bangkitkan kamu lagi, sedangkan prosesnya juga sama. Jadi jangan sampai kita bilang, wah saya penting happy, urusan takdir belakangan, urusan siksa belakangan. Jangan. Jadi mau hidup yang benar, tidak gitu kita. Jadi orang yang tidak keluar dari kegelapan itu adalah mayit, tidak ada bagian bagi dia daripada kehidupan. Kehidupan hanya akan diperoleh bagi orang yang ruhnya dan hatinya sudah terkena daripada kecipratan cahaya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngerti Tuhannya adalah Allah, itu yang pertama. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Apa cahaya pertama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Sebagaimana jasad itu tidak disifatkan sebagai yang hidup kecuali kalau ada rohnya. Begitu juga tidak disifatkan roh itu dan hati itu dengan kehidupan kecuali kalau dia telah mendapatkan cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Istajibu lillah. Nah, berarti kamu harus kenal sama Allah. Kamu mau menyambut ajaran Allah, walil Rasul, dan Rasulnya idza da'akum lima yuhyikum, yang menghidupkan api ini, ya, yang bertugas mengajarkan untuk hidup itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'akum lima yuhyikum. Dan kalau kamu ingin hidup seperti itu, maka hendaknya kamu termasuk orang yang betul-betul saya yang penting pikiran dan perbuatan saya untuk Allah dan Rasul. Apa caranya Allah itu? Apa caranya Rasul itu? Sallallahu alaihi wasallam itu harusnya sih. Maka dengan demikian engkau betul-betul menyambut panggilan. Engkau betul-betul menyambut panggilan. Maka setiap orang yang telah di dalam hatinya itu ada sebersih secercah daripada cahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sadar dirinya sebagai hamba Allah, dia akan bisa membedakan antara orang yang ibadah tapi tidak ada bagian cahaya tersebut. Sampai dia contoh misalkan gitu. Ada orang, masya Allah, digarai tetap balas dengan akhlak, ditipu, artinya pernah disakiti tetap nggak balas dan lain sebagainya. Loh, apakah memang dia itu otaknya bodoh? Tidak. Loh, kenapa kok dia itu oke aja, nikmat saja, senang saja, kok bisa? Ada yang Allah kasih kenikmatan bagi dia di dalam hatinya yang tidak dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika sholat lama sholatnya, ketika ngajinya lama, makanya dikatakan idza tahurul qalb lam yashba min tilawatil Qur'an. Kata Ikrimah bin Jabir radhiyallahu anhu, kalau hati bersih tidak akan berhenti, tidak akan pernah kenyang, tidak pernah cukup dalam membaca Al-Quran atau tafakur dengan Al-Quran. Tidak usah orang sekarang ini ada orang satu hari bukan 5 juz, ada orang 10 juz. Ada di Indonesia ini, di daerah mana? Ramadan tiap hari satu halaman, dibayangkan. Belum dia, ya Allah kasih keberkahan, lu kok bisa? Baca enak itu, ya itu. Kalau 5 juz diguyur, 10 juz ya saya 15 lah, boleh. 15 ya masuk. Wah, kita tiap hari alhamdulillah. Saya gini-gini baca Quran, bacain. Tidak akan bacain. Alhamdulillah, pokoknya satu hari 1 juz. Ya sudah, ada apa-apa daripada baca sama sekali. Alhamdulillah, saya tidak pernah ninggal Yasin, Tabarok, Waqi'ah, saya tidak pernah ninggal. Semua masuk itu. Quran. Itu sudah bacaan yang mestinya tidak mau meninggalkan Yasin, Tabarok, Waqi'ah itu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Bisa, jangan kamu tinggalkan. Itu khusus untuk orang yang sangat sibuk. Ini pun juga jangan ditinggalkan. Misalkan orang kosongan kayak kita ini, waktunya banyak kosong yang itu sebagainya, ya noleh orang Al-Quran, baca itu Al-Quran. Wa Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana masyhur. Dalam kitab-kitabnya mereka para ulama, para salafun salih, itu sampai mereka itu kenal sama namanya kopi sahur, kopi sebelum subuh. Nah, kopi sebelum subuh ini kopi yang dibuat pertama kali sebelum dia sholat, sebelum dia apa, sudah itu dia bikin buat kopi panas, ya. Untuk apa? Ini untuk membantu supaya dia terbuka pikirannya. Jadi 1 jam sebelum subuh dia sudah siapkan. Alhamdulillah kaum muslimin belakangan ini banyak bangun malam.
Oh, dibahas di mana-mana, mesti bertolimi kita ilaha illallah Muhammad. Kok itu yang menyita waktu kita? Kok itu yang menyita pikiran kita? Itu loh. Ada piala, bukan piala dunia. Piala anugerahnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita bisa selain dia mulai baca Quran, baca apa? Harus ada bagian Qurannya, meskipun tidak banyak Qurannya, sebelum baca Qurannya. Istighfarnya juga dibaca, biarpun tidak banyak Qurannya. Quran al-Fajr itu sholat subuh maksudnya, Quran al-Fajr itu. Tapi bisa juga diartikan sebelum subuh. Inna Quran al-Fajri kana bacaan Quran sebelum subuh. Bacaan Quran ketika sholat subuh juga. Majuda itu disaksikan, diakui sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa membedakan, oh ini hatinya hidup, bisa rahmat, bisa kasih sayang, bisa belas asih dan lain sebagainya kepada sesama, tidak terlalu kejam-kejam sama orang, tidak terlalu kafir dalam kehidupan ini artinya hidup. Kalau tidak, orang nantinya mati, waduh, berat. Alhamdulillah min laisa man mata fastara bi mayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya. Kalau orang mati terus dia istirahat dengan karena amalan solehnya dia dapat anugerahnya Allah, ini bukan mayit. Yang mayit itu adalah yang ketika hidup dianggap mayit, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Lah dia kasih manfaat untuk dirinya, apalagi ngasih manfaat bagi orang lain. Ya takallam wa huwa mayit. Orang gini ngomong kayak mayit, makan dia mayit, minum kayak mayit, jalan seperti mayit, ngelihat kepada kamu kayak mayit yang lihat kamu. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un. Kalau kamu ajak mereka kepada petunjuknya Allah, mereka tidak dengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Mereka lihat kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka itu lihat mata dengan mata tapi tidak lihat dengan hati. Sama aja tidak lihat. Tak bisa ngambil daripada ajaran Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini dikatakan wafil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa asadhum qabla al-qubur. Dengan kebodohannya dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tahu, tidak tahu diri dia orang hidup seperti ini. Hidupnya meskipun dia seperti apapun, pintarnya di dalam ilmu apapun yang dia kuasai, tapi tidak tahu, bahkan bodoh di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ibarat orang mati. Jasad mereka ini ibarat sudah kayak kuburan, padahal mereka belum dikubur atau dikubur kayak kuburan. Qabla kuburi al-ardiyah asaduhum hayakil kuburiyah. Belum dikubur, tapi badannya juga kayak kuburan. Dikuburkan rohnya, ya. Kemudian dia kotori, padahal pada tubuhnya ini ada rohnya yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikotori dengan ajakan-ajakan untuk maksiat. Semua ajakan bawah ini kan itu kan dibilang alam bawah, tahu alam bawah saja. Alam bawah ini berat. Ya sufliyat itu sebenarnya sudah ada dalam kata-kata tasawuf, itu namanya sufliyat. Apa sufliyat itu? Alam bawah itu mengejak kita kepada hal-hal yang jelek, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau ingin mengetahui daripada rahasia kehidupan yang tinggi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang kehidupannya ini sepanjang hidup engkau selalu bahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena manusia itu sekali hidup terus hidup. Matinya dia cuma perpindahan. Kita ini hidup kehitung terus.
cilik gak dihitung ya. Begitu balik dihitung, dek 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 dek, tiap detik, tiap nafas dihitung sama malaikatnya Allah, dihitung sama Allah, dek 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 dek, dek, terakhir dengan nafas terakhir, cekrek selesai. Setelah itu engkau milih hidup dalam kubur, si ada koleksinya dengan hasil hubungan yang di dunia ini tadi. Baik, engkau rasakan juga. Ini masih percobaan, replika, percobaan untuk barang itu jenenge prototipe, bahasanya orang anak muda sekarang prototipe. Artinya wis percobaan di situ. Bukan ngrasakno ono siksa, ya ono makanan nikmat kubur, ya ngrasakno nikmat ini nanti gambaran engkau di sana. Di alam yang abadi di sana. Hidup terus di dalam kubur rasakan. Buktinya apa? Ketika kita ziarah orang yang telah wafat, kita selamanya. Nah, untungnya masih di dunia ini, meskipun dia sudah dikubur, masih bisa dikirimi, masih bisa ditulungi. Amalannya mungkin nggak bisa menghandle, kayak bisa menulungi, tapi bantuan apa? Doa, zikir. Ya, di majelis gini kita bilang bahwa pahalanya untuk orang tua saya, nyampe. Dan cahaya yang begitu besar. Coba ente duduk di tempat-tempat yang belum jelas. Terus kita bilang pahalanya mau pahala petang sih mau nambah apa? Idashna hayatan mustaqil abadiyah mustaqirah sa'adah abadiyah farida kana natijatuha. Hasilnya setelah wafatnya dia, pisahnya kuburnya dia di dunia ini, dia akan terus tetap mulia selamanya sampai menghadap kepada Allah SWT, sampai di tempat terakhir di surganya Allah SWT. Itu pun bahagia seperti itu ada tingkatannya. Itu ke Jeddah apa? Pesawat. Untuk apa itu pesawat? Itu di mana? Pesawat apa? Lion Air. Allahumma bismillah. Misalkan masih saya di apa yang kelas mesti sekelas Garuda. Oh ini pesawat misalkan punyanya Turki. Ini bisa pesawat punyanya Saudi Abbas. Oh ini punyanya Patria. Oh ini punyanya apa? Singapore Airlines. Singapore Airlines pas inti duduk di mana? Di depan. Bisnis kelas depan itu gila nih. Bisnis kelas ini sak umum, sak jadi, sak opo. Lu sama di pesawat juga ada kamar mandi umum. Ini ente bisa tidur, ente bisa satu-satunya kesempatan dalam hidup ente bisa film di udara ya, dalam keadaan berbaring dan bisa mandi. Ya, jangan begitu. Sabun diwai, sak sabun iki uga dadi oleh-oleh, dadi souvenir. Iku sih kena si ono regane larang. Bukan sampo bukan lux, bukan sabun lux itu saja bisa membedakan karena harganya mahal. Al-jannah mahibalash kata saya. Surga ikan surga gratis. Jadi sekarang ini nanti sofar ini tidak doa, jangan pulang dulu. Nanti baca tabarok, nanti malam apa, nanti ada anjuran puasa. Kok kadang banyak ada yang nanya, kenapa kok di sini tuh yang dianjurkan itu amalan ini amalan itu surga ini mau bahagia nggak? Ada hidup yang selalu mulia dan bahagia. Maka ajakan ini adalah ajakan yang Allah dan ajakan Rasulnya yang mengajak kita agar kita itu hidup artinya, hidup pikirannya, ya. Yang ini tadi kehidupan mengajak kita semuanya agar kita itu bisa mencapai derajat yang dialami atau yang dicapai oleh para sahabat, para tabi'in, ya. Karena itulah Nabi SAW juga mengatakan balighu anni
sampailah qasidah ini kepada kita. Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa tuj'ala ba'dal mauti fi rawdatil qabri. Setelah engkau pisah ruhmu dari jasadmu, engkau ditaruh di dalam kenikmatan dalam kuburan tersebut, ya, maka apa saja yang engkau alami dalam kehidupan ini, sikapilah sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Apa yang menimpa kami itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita jangan sedih dengan keadaan apapun. Ajib keadaannya seorang mukmin itu, karena semua keadaannya dia itu baik, dan itu hanya dialami oleh mukmin, kata Nabi SAW. In asobat hudarra sobat, kalau dia lagi nggak enak dia sabar, fakana khairan lah, maka itu baik bagi dia. Wa in asobat husarra, kalau dia lagi senang, syakara, dia akan bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, dia akan baik bagi. Makanya ini hanya akan didapatkan oleh seorang mukmin. Faman asyraqat ala qalbihi hadhihi syams ya'ishu sa'idan madal umri fi mukhtalafil ahwal. Kalau pemahaman ini sudah masuk dalam otaknya dan dia mengerti bahwasanya ya dia harus kenal dengan Allah, dia harus kenal dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW, betul-betul menuntut kepada Allah, betul-betul ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai nabinya, maka dalam keadaan apapun yang dia dicoba oleh Allah, tetap dia akan mengalami kebahagiaan baik. Dalam pergolakannya dia tauhid dan batin enak terus. Satu orang duduk di pinggir apa namanya, di pinggir, enggak, di pinggir jembatan. Dia bilang, alhamdulillah, padahal orang ini fakir, tangannya cacat, kakinya cacat. Ya Allah. Bukan cacat saja, borok teman. Terus ada lalat, ada alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah, alhamdulillah wa syukurillah. Soleh yang lewat itu aneh orangnya. Kok dia itu edan di bumi itu jadi sakit saja, kita sakit tidak bisa jalan, kita senang-senang ya, bingung obat ini, orang tidak nyari obat, cacat semua kakinya, cacat, tidak ada yang ngurus. Mau tempat tinggal di mana, tinggal di sebelah jembatan, pinggir jembatan. Banyak boroknya, dia bilang alhamdulillah sudah. Orang soleh ini datangi dia bilang ya fulan, kalau kamu minta sama saya tak kasih. Kenapa kamu kok mau mengatakan alhamdulillah syukurillah? Kamu syukur atas nikmat apa? Nikmat apa yang kamu dapat? Kamu tidak lihat, saya dikasih nikmat paling besar. Kalau orang lain mengalami seperti saya, bunuh diri sudah. Tapi saya dengan keadaan seperti ini, saya tetap bisa memuji Tuhan saya. Allah sibukkan lidah saya berpikir memuji. Ini saya masjid sama AC-nya, tak kebanjiran, tak ada perang. Ini betul. Duduknya juga tak lama antara maghrib dan isya. Ente mau apa saja bebas. Mau ke kamar mandi bebas, mau ini bebas, mau apa aja. Ada minuman. Selesai pengajian dibagikan. Terus ini dijati kita mau dijawab, mau. Iya, bukan banget enggak kita. Bersyukur dah kita kepada Allah Subhanahu. Tidak. Makanya dalam salah satu nasihatnya Al-Habib Syafi'i sebelum mengatakan, kalau kita sekarang zaman sekarang, masya Allah, kita punya masjid airnya dingin. Dan di sana kan air es nih. Airnya dingin, airnya gampang. Masjidnya enak, ada anunya. Saya minta kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini tidak dicabut. Nek mesti cabut kondisi kerotoran, kondisi kesusahan. Itu kita dari majelis ini bisa dapat mahar. Maharnya 5 juta. 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 5 juta
untuk melamar bidadari. Tahu kapan melamar bidadari? Mau tahu? Mahar melamar bidadari itu hanya dengan ngangkat itu, sehingga dipegang aqua itu yang dibawa keluar di tempat sampah. Lu kok bisa iya? Ada hadis dari Nabi SAW, orang yang membersihkan masjid, Rabbul Umama dari masjid, ngangkat kotoran daripada masjid menjadi maharnya bidadari. Ada orang saya kasih tahu gini, dia foto, cukup tak saya? Jadi dia di masjid dia ambil aqua ini, dia bilang cukup tak buat melamar? Curiga, mau nama siapa? Kita kan sudah nikah. Cukup tak kita bisa dilamar? Lamaran lamaran ini cukup. Ya, gitu ya. Sa'idan madarum ada ya. Nanti kita bersuara. Sekarang Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah
وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمآل والآل والعيال برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Poin yang penting dari Al-Ma'thur bin Haddad, bahagianya orang itu adalah kalau dia bebaskan dirinya dari cengkraman hawa nafsu. Di dalam apapun kehidupan ini, ya, beliau dikatakan adalah orang yang terbebas dari hawa nafsunya, terbebas dari keinginannya untuk melampiaskan syahwatnya, melampiaskan dosanya, melampiaskan hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Dia lawan itu semuanya. Dia cari apa yang Allah ridhoi, dia cari apa yang Rasul ridhoi, dia cari apa yang dibenarkan oleh Islam, bebas daripada rayuan hawa nafsu ini. Itulah orang sa'id dan najatun. Selamanya dia akan bahagia. Tidak usah jauh-jauh, sampai dia orang Palestina, orang di Gaza sekarang, di bumi. Berhenti dari Al-Quran, begitu enak didik baca Quran. Isu, ya, padahal rebutan makanan. Dan karena apa? Mungkin sudah berhari-hari ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada para hamba. Anda lepas dari Al-Quran, Anda lepas dari Quran, juga kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kekuatan dengan merasa dengan kekufurannya dengan orang Yahudi dan Nasrani atau berbagai merasa kuat kemudian sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan tidak mungkin merasakan nikmat di dalam kuburnya. Pasti akan yujarjim, fi qabri. Dia akan tergoncang terus, tersiksa ya, dengan siksa-siksaan. Begitu sangat banyak daripada siksa-siksaan di dalam kubur. Sampai dikatakan semua musibah dunia ini terbesar, banjir, terbunuh, atau kena apapun, dibandingkan dengan sedetik daripada siksaan yang ada di dalam kubur, tidak ada apa-apanya. Karena itu begitu nyampe jegrek, kena siksaan terus berlanjut. Ini dan sekali Allah soal ini nanti dan insyaallah habis pada sholat kita akan membaca tiap awal malam bulan Hijriah tadi. Kemudian nanti juga kita tutup dengan surat Al-Baqarah insyaallah. Dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qurrabatina fi dinina
يبلغون دعوتك رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخذنا اذكياء علماء نحوها بالخير ونحوها كل شر ربنا اصلح لنا كل سوء واجر الرضا من العيون وارد عنا ربنا كل ديون ربنا انت لنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغفر الصوبان الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى اله وصحبه الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بانك اخترنا واننا اسرفنا على رضا اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا الاوراق وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عهد الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله بالبر والتنعيم. Di antara bantuannya Allah insyaallah kalau benar ada dinas yang mendonasikan semua hasilnya untuk bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi